Selamat datang kembali peserta atau owner bisnis yang senantiasa mengikuti rangkaian episode Breakout. Ya, sesuai tema kita yaitu Breakout, Let's Talk About Solution. Jadi menceritakan permasalahan-permasalahan di dunia bisnis dan kita berikan suatu solusinya. Breakout ini disponsori oleh CNI. CNI bukan MLM lagi ya, bye MLM. Wah. Oke, langsung saja ya. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang sangat luar biasa, yang aktivitasnya juga sangat padat dan akhirnya kita berjumpa di rumah Breakout ini. Kita sambut saja Kak Clemens. Wah, selamat sore Kak. Selamat sore, terima kasih. Perkenalkan teman-teman, nama saya Clemens Raharja. Saya biasa perkenalkan diri sebagai founder dari The Entrepreneur Society. Dia adalah komunitas pengusaha yang kita bangun ya, anak-anak muda semua untuk saling bersinergi, berkolaborasi. Kita punya visi untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Jadi saya juga sering berbagi, semoga sesi hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua yang nonton. Thank you. Mantap sekali. Tangan dong semuanya. Gimana Kak? Perjalanan ke CNI ya? Waduh. Jangan gitu. Jangan gitu ya. Udah macet gue tadi. Depan dia lagi macet sekali dia. Luar biasa nih. Mau sincia biasa. Betul. Oke, berarti kan dalam waktu dekat ini Kak. Tadi kan memang aktivitasnya luar biasa dan saya sangat menarik education ya kan. Tapi untuk bisnis itu di era sekarang itu kalau Kak Clemens lihat tahulah ya, bisnis zaman sekarang tuh ada yang tutup, ada yang lagi in. Kemarin satu marketplace besar dikategorikan hampir nutup ya kan. Dan luar biasa. Nah, menurut Kak Clemens di 2025 itu gimana Kak? Oke. Sebenarnya kemarin pernah sharing di waktu itu di saya lupa, di panggung lumayan nasional juga, itu satu expo. Dan di situ tuh kita ngelihat sebenarnya track recordnya Indonesia sendiri secara ekonomi itu seperti apa. Kalau kita ngelihat dari rate inflasinya kita tuh masih lebih rendah daripada inflasi di dunia. Terus kalau kita ngelihat juga dari pertumbuhannya kita itu di Asia Tenggara ini juga termasuk mungkin di top 5-nya gitu loh perekonomian. Dan kalau kita ngelihat juga dengan ada pilpres pilkada kemarin berjalan dengan lancar, itu sebenarnya meningkatkan sentimen positif lah. Kita memang belum tahu, kalau ngomongin politik kita belum tahu. Tapi 2025 harusnya bisa jauh lebih baik lagi dari 2024 sih. Dampaknya kita belum semoga ya. Kalau kita sebagai pengusaha kan kita harus terus bisa ngelihat peluang gimana pun itu caranya. Ya, itu dia. Karena kan pengusaha zaman sekarang, contoh ya di kalangan saya nih Pak, kebetulan anak milenial nih. Banyak teman-teman saya yang mencoba usaha, tapi dia tidak mumpuni dulu secara kompetensi. Jadi skill-skillnya itu banyak sekali, hanya ke passion aja. Wah, karena background saya A, saya mau usaha A. Karena background saya B, mau usaha B. Lambat tahun, ya dia nggak bertahan lama. Jadi kan yang paling paling isu, paling masalah itu terkait itu Pak, pilar-pilar apa tuh Pak? Jadi apa yang harus kita persiapkan sebelum kita terjun ke dunia bisnis supaya bisnis kita long last gitu Pak? Oke. Buat teman-teman kalau ngomongin persiapan diri ya, kalau kita di The Entrepreneur Society itu sebenarnya selalu ngajarin tuh ada kurikulum dasar itu ada 4, 6 dan 8. 4 esensi kewirausahaan ini pakem untuk pola pikir. Mindset ya. Pola pikir. Jadi kalau kita ngomongin 4 esensi ini saya bagi di sini, catat boleh enggak apa-apa ya. Karena ini emang ilmu saya bagikan juga buat teman-teman semua. Itu yang pertama itu peluang ada di mana-mana. Sebenarnya kebanyakan orang tuh ngelihat kayak aduh gue gimana ya, susah nih apa segala macam. Kalau fokusnya cuma sama susahnya doang, tadi ngomongin katanya podcastnya nyari apa tadi? Solusi. Cari solusi gitu kan ya. Oke, peluang ada di mana-mana. Ini sebenarnya kita ngajarin tuh tentang abundance thinking atau pola pikir tuh di mana kita berkecukupan. Di mana kalau kita berpikir seperti ini, kita ngelihat kemanapun tuh kita bisa ngelihat peluang. Kuncinya gimana cara dapat peluang ini Kak Clay gitu kan biasanya kalau orang tanya. Jadi yang kedua, esensi kedua itu yang paling penting, itu fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Rezekinya pasti akan datang di kemudian. Jadi saya bangun beberapa bisnis itu semua dengan kalau kita mau tahu fokus bantu siapa. Jadi segmentasi pasar itu udah jelas gitu ya. Itu siapa yang mau kita bantu. Dulu waktu pertama kali waktu zaman masa perantauan dulu emang pernah ngerantau juga. Jadi ngebantu segmentasi pasar yang saya tuju itu lah anak-anak rantau supaya mereka bisa beradaptasi dan mereka bisa dapat komunitasnya, bisa cari tempat tinggal, bisa cari apapun itu di lokasi yang waktu itu tempat saya merantau dulu gitu kan. Jadi dari situ itu karena kan pasti ada permasalahan, ada problem. Kalau kita bisnis kita mesti cari tahu segmentasi pasar yang jelas. Jadi kita ngomongin tadi fokus bantu orang lain terlebih dahulu, rezekinya akan datang di kemudian. Nah yang ketiga dan keempat ini teknisnya aja. Yang ketiga itu catat juga jual produk
mau barang atau jasa, punya orang lain terlebih dahulu sampai kamu nanti bisa jual brand kamu sendiri, produk kamu sendiri. Dulu waktu pertama kali kita ngomongin, saya jual international calling card tahun 2003 itu kan, kita di Melbourne. Anak-anak rantau yang baru kesana tuh pasti perlu telepon orang tuanya, mungkin pacar, teman apa segala macam. Jadi bisnis pertama ya jualin gituan, reseller lah ibarat katanya atau just sekarang. tip ya kalau jasa nih. Enggak. Oh enggak. Jadi kayak benar-benar gini. Produk. Zaman dulu tuh nggak ada toko online. Jadi zaman dulu itu kalau orang-orang mau beli itu biasanya ke Asian groceries lah atau tempat kayak apa sih? Mungkin kayak supermarket yang produk-produk ini kan dari itu biasanya harus jalan, nanti lagi panas, lagi hujan, lagi musim dingin, lagi segala macam gitu kan, dan jalannya biasanya cukup jauh. Nah, waktu itu pernah ada kejadian. Ini cerita, ini nyata. Jadi waktu itu ada kejadian di akhir semester kedua, waktu semester pertama tuh saya dibantuin sama banyak teman-teman lah, gitu kan, kenalan di sana untuk adaptasi. Semester kedua karena saya udah dibantu sama orang lain, saya harus bisa pay it forward dong, harus bisa bantu. Jadi saya ikut volunteer jadi waktu pas penerimaan mahasiswa baru itu. Jadi di situ karena saya banyak bantuin tadi orang-orang yang senasib ini, international students untuk datang ke sana. Jadi di situ nama saya mulai dikenal. Di akhir semester kedua itu malam-malam itu ada cewek nih dari Malaysia yang salah satu anak apa ya namanya, disebutnya bukan anak asuh, mungkin ya satu member komunitas barulah gitu kan. Dia baru datang nih, baru belum satu semester. Tiba-tiba nelpon tuh di jam 10 jam 11 malam, dia suara sesenggukan kayak habis nangis. Dia bilang katanya, Clement, saya urgent nih mesti telepon orang tua saya, bahasa Inggris ya. Cuman kartu saya habis. Saya harus gimana gitu, kalau mau beli di mana? Saya tanya, kamu tinggalnya di mana? Dia sebut alamatnya. Lah gue juga nggak tahu di mana. Ya gimana kisahnya, orang anak rantau juga kan? Iya betul. Cek alamatnya nggak ada Google Maps, nggak ada Waze. Zaman dulu ada. Mau buku peta tuh buku peta tebal gitu kan? Bingung. Terus tanya, biasa pulang naik apa? Kendaraan umum, naik bus. Nah, ngecek jadwal bus. Jadwal bus tuh semua masih pakai selebaran tuh. Di situ ngecek udah jam di atas jam 9 jam 10 tuh udah nggak ada busnya. Lah terus gimana? Ya udah akhirnya kalau terus di daerah kita itu tuh kayak dari pusat kota, mungkin kayak Tangerang, naik kereta sejam. Nah di situ tuh toko-toko tuh jam 6 udah tutup, jam 9 paling malam. Lah dia nelpon jam 10 setengah 11 gitu kan. Ada juga paling naik kereta lagi ke pusat kota, itu masih jauh toko lagi buka bisa sejam lah, bukan jam 12 tapi enggak. Jadi maksudnya dari sini tempat kita tinggal naik kereta sejam, lanjut itu masih lagi kan? Betul, balik di kota sini tuh di pusat kotanya itu masih buka sampai jam 12 malam. Tapi kalau dia naik kereta sampai sana bisa jadi toko udah tutup, kesian kan. Lah dia nangis-nangis, cewek malam-malam nggak tahu mungkin habis kena tipu atau apa, kita nggak tahu. Jadi akhirnya kesian kalau tiba-tiba kamu sih naik kereta dulu gini diajarin suruh pergi. Akhirnya gue bilang ya udah deh, ini kan kamu butuh, kamu urgent, ini kamu catat. Zaman dulu tuh kartu telepon tuh ada pinnya, pulsa fisik. Anak-anak milenial nggak ngerti kayaknya. nggak tahu deh. Pada bengong. Ya karena telepon umum tau nggak lo? Nggak tahu. Jadi ada kalau beli pulsa gesek tuh voucher ya. Ada 14 angka, 12 atau 14 angka ya kan? Voucher ya. Iya, nah itu tuh kita masukin dulu ke telepon umum. Baru keluar pulsanya baru bisa telepon ke luar negeri gitu loh istilahnya. Jadi jualin gituan kan. Itu gara-gara itu cewek bilang, "Yaudah nih kamu catat dulu aja, kamu pakai kartu saya." Dia bilang, "Tapi Clement saya bayarnya gimana?" Kan kita nggak kenal dekat kan. Jadi dia ngutang kan. Terus gue bilang, "Udah nggak apa-apa, ini kan karena kamu perlu kamu pakai aja dulu." Dari situ timbul ide kan, ting. Jadi setiap penerimaan mahasiswa baru semester depan, Clement jualan apa? Voucher pulsa. Jadi kita tahu dulu tadi ya teman-teman, fokus bantu orang lain terlebih dahulu nih. Fokus bantu orang, fokus ya. Lu tahu segmennya. Nah udah, yang ketiga tuh tadi jual produk, barang atau jasa, apapun itu ya, sampai kamu bisa ciptain produk kamu sendiri. Orang-orang taunya cuma nih kalau beli kartu telepon sama kartu telepon Clements doang. Ya iyalah, karena lebih sampai gampang. segitu. Mungkin dulu saya yang mempromosikan jualan pulsa online kali, cuma manual. Jadi kalau kan basisnya kepercayaan. Kalau dia mau beli ya tinggal dia SMS, langsung gue gesekin kartunya, dia transfer. Zaman dulu internet banking udah canggih, ngecek internet banking, terus udah duit udah masuk, saya kirim SMS nih kodenya. Ntar kartunya mau diambil di kampus atau gimana gitu kan. Mulai gitu. Yang keempat, banyakan orang-orang tuh berpikir kalau misalkan mau bisnis itu perlu modal besar. Jadi saya yang keempat ini adalah modal itu penting tapi bukan suatu keharusan. Capital is necessary but it's not a necessity. Ini dulu nulisnya bahasa Inggris. Cuman buat Indonesia saya terjemahin gitu loh. Jadi 4 esensi keharusan itu pakem buat teman-teman semua. Nah, kenapa ngomongin kayak gini? Karena kalau dulu waktu Clements mulai bisnis gitu, jual kartu telepon, emang Clements punya Telekom Tower atau apa di sana? Kagak ada. Bisnisnya tuh mulai dari situ karena punya komunitas anak rantau, akhirnya terus bikin lagi ada kita day trip yang
yang pergi naik bus tuh sewa bus tapi mungkin pulang pergi PP nggak nginep gitu. Dan anak rantau semua ya. Anak rantau. Oke. Tujuannya apa? Biar kalian tuh punya teman-teman di sini ya. Ini teman-teman kamu ini kan nggak ada orang tua. Iya, betul. Jadi teman-teman kamu di sini keluarga kamu, saling dukung, saling support dan sebagainya. It's a community, community building. Dan gitu. Dan bondingnya itu benar-benar anak rantau. Betul. Nah itu yang saya lakukan. Jadi dari situ bisnisnya berkembang dari cuma jual kartu telepon, terus jadi day trip tadi sampai akhirnya broker kos-kosan, sampai akhirnya sewa rumah, ya kan udah punya crowdnya anyway. Ini saya curiga kuliahnya berapa tahun ini? Kagak, kuliah 2 tahun, lulus itu part time semua kan. Iya, ya, cuman dari situ kan. Jadi ya akhirnya terus sampai orang tua muridnya pas kita udah punya beberapa rumah kita sewa untuk sewain kamar-kamar itu. Nah terus mulai jualan kan ke Indonesia kan, kelas alumni. Oke. Jadi bilang, oh tenang adik-adik, nanti kalau pindah ke sana tuh dulu tuh kakak tuh susah gini kan. Tapi tenang ada kakak Clemens. Ya kan, sampai om tantenya papa mamanya percaya dia. Clemens. Anak om sama tante di kosan kamu aja. Ya kan? Kalau di sana enak kontrak setahun kan. Iya, betul. Ibarat kata kalau satu kamar nih, itu saya bisa dapat $15 sampai $25 rata-rata. Dulu ngurusin sampai sekitar 100-an orang tuh. Wow. Lumayan lah. Itu lumayan lah. Usia berapa sih? 2005, 2006 berarti sekitar berapa ya? 23 tahun guys. Wow. Kira-kira gitu. Masih kuliah waktu itu pas lagi udah habis kuliah terus lanjut ya. Sampai 2000 pokoknya terakhir tuh kita ngurusin kos-kosan sampai 2010 2012 lah kira-kira gitu. Karena dari situ mulai pindah bisnis modelnya karena ada si om-om tadi kan. Iya, betul. Kayaknya Clemens kalau om tuh cuman ngekos kayaknya rugi ya. Kalau om mau beli bisa nggak ya orang asing? Nah, yang tadinya komisinya cuma segitu ya. Tadi jual kartu telepon tuh mungkin bisa dapat kayak $7 per kartu gitu. Kalau yang pulsanya $50 mungkin $6-7 lah. Terus day trip tuh bisa dapat ya mungkin kalau busnya penuh satu harian tuh mungkin bisa dapat bangsa $500-700 satu hari gitu kan. Itu kalau yang kos-kosan tadi kan bisa dapat segitu gitu kan. Nah, sampai akhirnya pasti om ini bilang mau beli, oh ya tunggu saya tanya ada temen. Makanya punya komunitas. Makanya harus punya network. Your network is your network kan. Kalau lu punya banyak teman berkatnya banyak, tapi jangan temenannya mesti tulus tapi. Iya, betul. Nah, akhirnya saya bilang ada teman yang punya real estate agency di sana. Saya bilang, kalau gua refer klien lu bisa. Oh, bisa. Kan tanya-tanya kan. Pokoknya setiap ada yang sukses dapat $2.500. Wow. Lumayan. Ya iyalah. Ya kan? Sampai akhirnya 2009 terus ngeliat kan, oh nih industri real estate bagus nih segala macam. Saya ngambil license di sana. Real estate agent license di area Ivy. Benar-benar agent itu ya. Real Estate Institute Victoria. Kalau agent di sana memang ngambil ada sertifikasi, masih ada sertifikat di kantor tuh kan. Jadi dari situ tahu ternyata komisi agent tuh 2% plus pajak 2,2% kan. Gue bilang biasanya sekali refer tuh mereka kalau beli rata-rata 5-7 M. Terus gue bilang kalau kayak gitu anaknya kita 50-50 dong ya. Sampai akhirnya 2010 bikin agency sendiri, berhenti kerja full time. Nah itu ceritanya. Jadi kalau ngomong 4 esensi ini tuh pakem karena apa? Ini kisah hidup dan ini real gitu loh. Kalau tadi ditanya pilar-pilar apa yang mesti disiapkan kan? Yes, betul. Kalau untuk teman-teman yang baru mau mulai kan. Kalau saya selalu pesan itu 3 nih teman-teman. Lu kenal dulu, kenali dirimu, sadar diri, tahu diri. Simple. Kenal diri, sadar diri, tahu diri. Kenal diri itu maksudnya apa? Banyak tes online lah sekarang. Mau tahu MBTI, DISC, personality. Pernah dengar itu? Iya, pernah kan? Jadi teman-teman nanti Google aja ya MBTI tes Indonesia, DISC tes Indonesia, ya kan nanti ada personality plus ngomongin yang koleris, sanguin, melankolis, pragmatis dan sebagainya. Mau kerjain 3 tes itu, kamu kenal diri tuh, kamu tahu. Betul. Kamu tahu, terus sadar diri kekuatan kamu tuh di mana, kelemahan kamu tuh di mana. Tahu diri tuh ya kamu fokus sama kekuatan kamu gitu. Iya, betul. Makanya dulu kuliah accounting finance. Oh, sama berarti kita. Iya. Cuman itu gara-gara tadinya mau jadi chef. Cuman sih Pak. Iya, makanya. Tapi look-nya yang bener pasti look-nya look chef sih. Iya. Gitu ya. Makanya tapi gini, ini kalau ngomongin tadi kan kenal diri. Balik lagi ya. Kenal diri itu kita ngomongin Papa almarhum tuh dia introvert, melankolis, phlegmatis. Hampir semuanya. Tapi melankolis ya. Iya, introvert, melankolis, phlegmatis. Dia kalau orang tuh detail banget. Ya, dan Papa almarhum ya. Betul. Jadi dia kerjaannya tuh dia partner di KAP, kantor akuntan publik. Iya, profesional. Iya, betul. Ya kan? Makanya waktu pas lagi kuliah dari SMA mau ke kuliah, jadi ngambil kuliahnya apa nih? Ya, kamu jadi apa mau jadi chef? Oke. Tapi kenapa mau jadi chef? Ya mungkin suatu saat bisnis, bisa punya kafe atau apa gitu kan? Restoran. Kalau gitu harus bisa ngitung duit. Nah ya udah. Jadi kuliahnya apa? Akuntansi tetap gitu kan? Iya. Nggak apa-apa sih. Jadi supaya bisa
Itu kelemahan saya rupanya ternyata. Jadi kalau yang introvert Melan Plek itu orangnya detail, analitis. Nah, pada saat waktu saya kuliah nih, saya nih sanguin. Waduh, Sanguin waduh, koleris. oke. Ya, Waduh. sanguin Waduh, koleris, waduh. tapi extrovert Paul. 95% gue Iya, extrovert. Pasti sanguin lah. Jadi pas lagi kuliah tuh struggle banget tuh. Accounting, mesti detail. Nah, ini orangnya yang ini. Tapi ternyata justru makanya kenal diri, sadar diri, tahu diri. Jadi pas lagi kenal diri itu kita ngelihat tahu Clemens tuh extrovert, sanguin koleris. Jadi ya sebenarnya kuliah akuntansi keuangan ini tuh bagus buat melengkapi sisi lemahnya. Minimal gue bisa baca laporan keuangan, minimal gue tahu nih keuangan nih. Yes. Gitu supaya nggak gampang ditipu orang. Betul sekali. Nah, pada saat dulu lulus waktu kerja itu ini cerita lagi. Tapi sorry, sempat kerja ya. Karyawan seperti biasa ya. Iya dong. Jadi sebenarnya gini, dulu waktu 2003 ke 2005 itu pas lagi kuliah, dolar naik gila-gilaan tuh. Ya. Dari 2005 di Australia 2.500 ke 8.500-an. Wow. Efektif budget papa mama yang dua-duanya profesional. Itu paling cuma tinggal sepertiga. Ya. Jadi di sana semester kedua tuh saya kerja di 2 tempat. Jadi benar-benar kuliah tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu tuh kerja isi, pokoknya nggak perlu karena biar minimal bisa biayain hidup. Jadi dulu kerja di KFC, terus kerja ngitung stok di kayak swalayan gitu. Ya kan, Myers, David Jones untuk jadi stock taker. Wow. Itu yang sah tuh. Ya. Karena ada batasan 20 jam per minggu kan. Yang ilegalnya sih nyuci piring restoran Cina. Iya. Sempat ya. Bertahan hidup, Bro. Oke. Gimana, Bro? Itu malam-malam berarti pasti iya, dong. Iya. Kalau perlu 24 jam kerja gue. Anak rantau. Oke, anak rantau. Iya. Karena gitu kan mentalnya kebentuk kan. Yes, betul. Lebih tough dia. Pas sudah lulus itu sempat kerja full time tuh jadi finance business manager di advertising company. Wow. Iya. Sabtu minggunya masih kerja shift manager di KFC. Hah? Nah, gue tuh Senin sampai Jumat itu nggak happy banget hidup. Tapi begitu Sabtu itu kan duduk di meja tuh kerja. Tapi begitu Sabtu itu mau ketemu anak-anak kerja 8 jam nggak duduk shift kan. Lu benar-benar kayak halo selamat datang apa segala macam kasir. Kalau anak-anak nggak masuk kita masak ayam apa segala macam gitu kan, ngubek-ngubek, ngangkat bahan, cuci-cuci semua. Tapi gue lebih happy, semangat gitu karena gue ketemu banyak orang. Energinya si sanguin itu masuk ke dalam kita. Ya kan? Makanya jadi kenal diri, sadar diri, tahu diri. Makanya bisnisnya sekarang kita ada branding marketing agency. Kita banyak yang dealing, gue lebih suka sales, ya kan, business development. Ya karena memang kekuatannya di situ gitu loh. Makanya kenapa bangun komunitas karena emang kekuatannya di situ gitu. Makanya jadi kenal diri, sadar diri, tahu diri. Itu yang teman-teman mesti tahu lah intinya. Ya semoga menjawab ya. Gue sekali tanya panjang. Tapi emang seperti itu sih. Banyak contoh lah ya. Memang balik lagi ke 4 itu kan. Poin terakhir itu yang aset. Ya banyak orang yang kira asal ada aset, asal ada modal, usaha apa aja tuh lancar ya kan. Tapi ya benar. Hokilah kita ya, orang akunting itu ya yang punya basic itulah ya. Tinggal kita menggunakan yang lain dan sebagainya. Jadi ngomongin yang keempat itu modal itu penting bukan suatu keharusan. Jadi saya ngerintis nih, ceritain ya. Dulu tuh modal sangat terbatas, Bro. Literally benar-benar kayak nggak mungkin injeksi dana lah. Duit cukup habis kerja itu tadi tuh, itu buat bayar kos, transport, operasional makan. Operasional bulan lah ya. Iya, itu ya makan pun juga kadang-kadang tuh masih bisa kayak nasi sama 1 kaleng ikan tuna itu biasa dijual $2.50. Cuman pada saat waktu gue belinya pas lagi sale 50 sen. Itu bisa dimakan 2 kali, Bro. Jadi benar-benar ya udahlah ya. Benar-benar ya mepet gitu. Nah, benar-benar anak rantau. Anak rantau. Cuman kalau makan nasi sama Indomie tuh diketawain sama orang bule katanya. Itu udah karbo sama karbo. Sama di sini juga nih. Di sini juga. Iya kan? Cuman dari situ tuh kalau dibilang modal nggak ada, tapi gimana sih Clemens tuh ngerintis tadi kan dibilang modal itu penting tapi bukan suatu keharusan. Modal kita nggak cuma finansial, betul. Tapi waktu, tenaga, ide, otak, otot, relasi. Itu modal. Nah, kita ngambil contoh yang ini deh, yang day trip deh. Waktu kita udah jual kartu telepon kan, pikiran gue nih, kayaknya udah punya banyak teman-teman. Kalau waktu itu pernah ngikut tour, papa mama datang tuh tahun pertama. Terus kita ikut tour yang harian tuh. Itu seorang tuh bayar per kepala tuh bisa 150, 120, 150 lah per kepala ya. Saya pikir gini kan, saya pergi ke tukang agentnya travel ya kan. Bang bahasa Inggris, masih ser gitu. Nanya, kalau gue bisa bawa 10-20 orang, gue bisa dapat diskon nggak? Pikiran gue makan diskon. Itu langsung
tembak seperti itu Iya, nanya. saat itu? Iya, jadi Wow. nanya kan, iya, butuh duit, BU. Oke. Mohon maaf. Tapi kan halal. Terus dia bilang kalau lu bisa bawa 10-20 orang, kenapa lu nggak sewa bis sendiri? Gue tanya, emang sewa bis berapaan? Oh, bus tuh ada yang kecil, sedang, gede. Yang kalau gede tuh yang muat paling gede 57 tempat duduk lah. 57 tempat duduk itu kayak bus-bus mudik lah gitu kan. Nah, terus karena dia bilang, oke, bus paling gede, harganya berapa? Dia bilang 1.200-an sekian. Satu hari. Iya. Seharian itu. 1.100-an sekian lah ya, 1.200 lah biar gampang hitungnya kan. Itu zaman dulu tuh. Ya. Duit dari mana gue? Betul. Modal, nggak ada modal kan. Betul. Terus habis itu mikir lagi, kalau 1.200 dibagi 57 tempat duduk, kok kayaknya per kepalanya murah ya. Nah, tapi akhirnya tunggu tanya, bayar terakhir kapan? Seminggu sebelum berangkat. Nah, apa yang terjadi? Ya udah berangkatnya akhir bulan, awal bulan udah pakai lebaran gue. Iya, udah kolekin ya. Teman-teman, kan mau punya teman gak lu di sini segala bahasa Inggris. Iya. Ya ini komunitas anak rantau apa segala macam. Kita jalan-jalan nih, kalau kamu punya kartu tanda pelajar nih, cuman bayar 50. Biasa kan 150. Ini lu bayar 50. 150 satu hari tuh. Ini 50 satu hari. Oke. Nah, kita hitung-hitungan ya. 50 kali 50 berapa? 50 kali 50 250-an lah. 50 kali 50. Iya. 5 kali 5 kan 25. Tapi tambah nolnya 2, Guys. 2.500. Mohon maaf nih. Iya. 2.500 tadi bayar bus berapa? 1.200 lah. Sisa masih berapa? 1.300. Jadi ngomong gitu, kalau busnya penuh, cuan tuh. Yes, betul. Ya kan? Tapi sekali lagi fokus bantu orang lain terlebih dahulu kan. Ya. Jadi gue tau nih anak rantau yang udah keluarin duit 50 pada saat itu kayak uang jajan seminggu tuh. Jadi biasanya kalau di sana tur kan jalan-jalan mesti masih belanja lah, nanti jajan lah, inilah itu segala macam kan. Terus gimana? Duitnya habis dong, gak ada duitnya kan. Biasanya makan siang tuh gak termasuk. Tapi khusus tur ini kita bikin lagi. Oh tenang, makan siang termasuk. Include ya? Include. Itinerary udah terjamin ya? Udah terjamin ya kan. Paling ya kalau mereka mau beli oleh-oleh ya udah dong, masa ditanggung juga gak bisa kan. Jadi pribadi. Itu kalau penuh tuh busnya, itu sekali jalan. Anggaplah tadi kan masih ada 1.300 sisa ya, tuh. makan potong makan segala macam, kita masih bisa dapat 500 sampai 700 tergantung. Itu lumayan. Buat anak rantau itu kayak gue kerja seminggu udah S1 tuh lulus full time. Zaman itu kerja gaji seminggu lah intinya. Wow. Not bad banget. Gitu kan. Nah makanya jadi terus kita juga bikin promosi. Kalau kamu ngajak 10 teman kamu, kamu gratis. Oke. Bener gak? Ajak teman-teman lu mau tur gratis, ajak 10 orang, lu gratis gitu kan? Iya. Tempat duduknya ada berapa? 57. 50 bayar, 5 gratis kan? Masih ada 2 tempat duduk kan? Buat panitia. Jadi masih tur gratis gue. Asik kan? Asik lah. Kalau lagi PDKT ngajak, gratis juga kan? Oh enggak sih. Topiknya beda, sorry mohon maaf. Biar nggak tegang teman-teman. Nah itulah yang menarik ya. Cara kita untuk mendapatkan ya bisa dibilang modal. Itu kalau bahasa sekarang open PO lah. Open PO iya, open trip lah, open trip ya. Makanya tapi ada duitnya. Jalan. Makanya. Jalan dari 4 itu sudah jalan, Pak. Ya kan, Kak. Nah, permasalahannya soft skill itulah yang kadang-kadang tuh seorang newbie ya, yang dianggap remeh. Yang selalu menganggap remeh. Seperti itu. Seringkali kita benar-benar sudah setengah jalan ada kekecewaan. Contohnya misalnya dalam bisnis itu dikecewain orang lah dan sebagainya. Tapi perlu nggak sih misalnya seorang bisnis itu punya benar-benar kepercayaan tangan kanan lah bisa itu. Oke. Iya dan tidak. Misalnya contoh kayak Kak Clemens kemarin open trip lah. Sendiri atau ada partner? Awalnya sendiri, tapi habis itu kan ada teman-teman nih. Akhirnya ya udah nih. Oke. Dulu tuh 1 semester paling pergi cuma sekali 2 kali. Ya. Tapi habis itu kan boleh ngajak dari kampus lain nggak? Boleh gini. Bisa sampai tiap Berkembang minggu dulu kan. Nah, kalau udah kayak gitu kan nggak bisa membelah diri kan. Gimana nih tour guide-nya siapa gitu kan. Ya udah ngajak teman-teman yang udah pernah ngikut, lu mau nggak nih? Jadi dari tadi 600 700 dapat tuh, 500 sampai 700 dapat. Nih gua kasih 250 nih kalau lu mimpin di situ, lu ramein kan bisa. Akhirnya jadi banyak tuh tour guide ya. Dari berapa kampus yang lain, dari Deakin terus Monash terus Clayton. Monash ada berapa tempat terus gitu. Semua kampus di sana akhirnya jadinya kita tembak aja. Jadi kan teman-temannya makin banyak kan. Komunitas dan rantau semua lagi. Apa enggak rantau boleh ikut? Enggak apa-apa, boleh bayar lah. Bodoh. Iya, cuman kalau tadi pertanyaannya tangan kanan. Sebenarnya gini, dalam bisnis kita tuh pasti perlu punya tim yang handal.
Cuman kalau kita hanya menggantungkan diri sama si tangan kanan ini, suatu saat nanti dia sakit, melahirkan, dia apa ini segala macam nggak bisa. Jadi harus bergantung dengan sistem. Gitu. Makanya kalau kita ngomongin ya, sebenarnya di Entrepreneur Society itu kita ngajarin, tadi kan ada kurikulum dasarnya 4 esensi kewirausahaan. Ada 6 kelas tahapan. Jadi setiap pengusaha akan ngalamin 6 kelas ini sebetulnya. Dan ini teman-teman bisa nonton di YouTube channel kita, ada videonya lengkap lah saya jelasin gitu kan di Entrepreneur Society ya. Ada link di bawah ini ya. Link di bawah ini ya. Ya. Nah itu saya banyak bikin video juga. Cuma nanti jangan kaget, itu video-video lama itu bentuknya saya lagi rada lucu-lucunya gitu kan. Ya nanti mungkin kalau kita ngeliat video terakhir ya. Cuman maksudnya jadi itu teman-teman bisa pelajari. Jadi ada 6 kelas, di mana yang kelas 1 tuh masih omset belum stabil, masih belajar. Kelas 3 tuh udah mulai punya pegawai kelas awal, kelas 4 mulai punya pegawai kelas tengah, sampai kelas 5 tuh kamunya sendiri udah mesti punya pegawai kelas atas gitu. Kita ngomongin C-level dan sebagainya, tuh ngomongin kelas 6-nya tuh mau kemana? Franchise, merger, akuisisi, IPO dan yang lain-lain. Exit-nya nih, end game-nya. Itu yang kita ajarin di Entrepreneur Society. Jadi memang kalau kembali lagi ya bergantung sama sistem, kita ciptakan sistemnya gitu loh. Ya kalau lagi pengusaha kelas awal, UMKM, kelas 1, 2, 3 ya fokusnya ngomongin HRD segala macam mah percuma gitu kan. Tapi kita fokus sih cari omset. Ya, betul. Gitu, kumpulin omsetnya dulu, karena kalau misalkan emang yang gak ada duit, mau gaji orang pakai apa weh? Betul. Mau setor modal terus. Wow. Berarti kita sudah harus tahu nih kapan kita untuk hire orang. Betul gak? Betul, ya itu pada saat kalau kita sih ngomongnya kelas 3 tuh berarti gini deh, paling gampang restoran deh. Ya, betul. Kan? Restoran mungkin kalau ngerintisnya kayak gue nih nggak punya modal gitu ya. Mungkin masih ke pasar dulu bikin catering buat anak rantau kan. Ya, ke pasar belanja, terus nanti motong-motong, masak-masak, terus habis itu nanti ngepak-ngepak, ngirim gitu kan. Jadi dan itu mungkin ya intinya gitu, malam ngitung duit gitu kan. Kalau restoran kan paling ngelap-ngelap meja, nyapa, itu kita sendiri tuh. Kalau udah mulai stabil, kelas 3 tuh udah ada omset mungkin di sini 10 sampai 50 juta deh. Itu udah bisa mulai mempekerjakan namanya ya pegawai kelas awal. Kalau di kantor admin OB ya, kalau di sini mungkin kan Mbak nih belanjanya gini ya, Dek masaknya gini ya, Mas nanti motongnya gini ya, Kak nanti ngelap mejanya gini, bersih. Kan kita bisa mulai delegasi kan, gitu istilahnya. Nah, jadi ya di situ sih sebetulnya baru dari situ kita mulai punya tim. Nah, kita yang lebih ngawasin. Nanti kelas 4 ya udah kita naik jadi, kalau udah mulai buka cabang ya kita jadi area manajernya gitu lah kira-kira sih. Berarti habis sama kayak kita punya perusahaan sendiri ya? Ya memang begitu. Iya begitu ya. Karena yang menarik adalah ya benar sih, banyak owner bisnis yang merasa wah sendiri aja gue bisa, gue nyari vendor sendiri ya kan, gue bla 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 dan sebagainya, sampai maklon. Sekarang jasa maklon kan banyak sekali kan, bisa sendiri, dan akhirnya stuck, nggak berkembang. Karena apa? Kapasitas dia tuh udah segitu, udah overload tuh. Iya. Ya kan? Nggak bisa seorang sendirian, nggak bisa. Ya, karena memang harus ada ada staffnya, ada pembantu, ada support system seperti itu. Yes. Ya. Kalau nggak ada tim ya percuma. Gimana caranya? Gitu. Betul. Ini sekarang lah kalau saya nggak punya tim nih. Ya. Mana bisa disuruh syuting sini? Iya betul. Gimana kisahnya? Ya kan? Ya menarik. Dan selanjutnya kan, misalnya kita sudah mempunyai satu usaha yang sudah mulai masuk ke kelas 3 nih kata Kak Kalimantan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk misalnya bisnis kita itu dikenal banyak orang gitu? Dalam arti kan biasanya tuh dari kelas 1, kelas 3 kan hanya orang-orang terdekat, bener gak? Misalnya teman lama, teman sekitar atau warga sekitar, ya kan? Nah, branding untuk memperluasnya itu seperti apa lagi di era digital sekarang tuh Kak Kleber? Oke. Kita ngomongin sekarang ke arah branding. Ya. Oke, jadi gini. Yang kemarin saya sempat sharing di event yang tadi Expo Nasional ini juga, itu tuh ngomongin bahwa perubahan consumer behavior. Makanya kalau tadi ngomong katanya CNI by MLM segala macam. Betul. Sudah transformasi. Sekarang gini, kalau kita ngomongin ya, saya pernah handle ada perusahaan MLM juga. Udah lama umurnya, itu dari tahun actually tahun 8, waktu krisis tahun 98 lah. Dia buka gitu kan. Dulu bagus MLM, wow gitu kan. Cuman pada saat habis gitu terus mulai sistem di dalamnya seperti apa berantakan, terus mulai harga hancur di pasaran, begitu mulai ada marketplace segala macam. Orang pada beli cuma buat reward, terus didumping sama mereka. Oh itu kejadian, ngerti banget gue. Terus ngelihat menarik nih, kita ngomongin leader-leader yang gesek kartu kredit bisa 1-2 M cuma dapat posisi, terus habis gitu kan mereka dapat harga murah tuh. Betul. Terus lu dumping tuh jual di pasar kan. Nah, yang lain gimana mau bersaing? Ya kan, ngomongnya akhirnya bakar duit, main ini segala macam. Dia ngejar reward. Nggak salah ya, itu strateginya dia, cuan juga. Semua sistem tuh ada flow-nya. Nah, tapi kita ngomongin jadi kemarin kalau kita ngebahas tentang perubahan consumer behavior, itu kita ngelihat ya waktu sebelum pandemi, sebelum Covid itu orang-orang kan pada pergi ke mall apa segala macam ya. Tapi pada saat pandemi semua di lockdown.
itu everything change, Yes. semua berubah. Jadi kita di Entrepreneur Society juga waktu itu ngalamin banyak teman-teman yang curhat. Akhirnya 2020 tuh kita untungnya nih itu ya kalau bilang jalan Tuhan lah. 2019 awal tuh kita bikin branding marketing agency digital, waktu itu Oke. digital creative agency. Jadi kita akhirnya 2020 tuh kita malah meningkat karena kita banyak kebantu perusahaan-perusahaan yang transformasi dari offline ke online. Perlu gitu kan? Karena ya yang awalnya mereka nggak peduli sama Instagram. Betul banget. Sekarang Ya. ada TikTok gitu kan. Yes. Terus yang nggak peduli untuk jualan secara digital Ada gitu. Apalagi marketplace. kalau yang warung-warung apa dulu pakai GoFood, GrabFood Iya. segala macam gitu kan. Kalau kamu nggak jemput bola ke sana ketinggalan gitu loh. Akhirnya jadi ya perlu transformasi. Sekarang transaksi online banyak justru akhirnya ketemu juga sama teman-teman pengusaha ya, ini kan member kita banyak ya. Ya. Yang dia bakery, dia ada di YouTube channel kita juga, dia bakery second generation. Wah. Terus dia ngomong sama bapaknya nih, kita perlu nih nge-add segala macam nih. Yes. Bapaknya bilang, orang kalau beli roti itu bukan yang kayak ngokek, pegang, cium-cium Ya. gitu kan, mesti Betul, tahu dong. betul. Pegang Ya kan? barang lah pokoknya lah istilahnya. Beli roti, Iya. tapi dia dia testing, gagal, bakar Oke. duit, gagal. Pas pandemi itu penjualan 30-40% tuh dari online. Dan kita pun juga pesan waktu itu paket brownies untuk ngirim kayak ke teman-teman gitu ya, Parcel lah ya, untuk parcel ya. gitu kan. Ya kita kirim dari situ, bikin kartu ucapan. Sekarang pengiriman segala macam. Itu yang katalisnya sebenarnya. Pandemi itu jadi katalis. Nah kalau kita nggak transisi ke situ, ya kita kan kalah Ya. gitu loh makanya. Apalagi terus kalau kita bilang ya sekarang pasca pandemi, shifting lagi. Iya, Berapa betul. banyak Grab Kitchen tutup segala macam kan, yang dulunya Cloud Kitchen tutup. Yes, Dulu ada betul. member kita Ya, juga. betul. Salah satu yang influencer tenar juga ini Kakak Antoni Sudarsono, teman-teman juga gitu kan, member-member juga. Itu dia dulu bikin ada Cloud Kitchen, kita bantu waktu itu pas lagi ada expo. Ini kalau kita kan expo kan banyak franchise expo dan sebagainya. Kita di Entrepreneur Society selalu jadi strategic partner lah untuk strategic community partner dan makanya saya juga sering berbagi ilmu juga di sana gitu kan. Nah, itu waktu itu di booth, dia lumayan tuh banyak yang tertarik gitu kan, brand-brand untuk titik distribusi. Nggak salah, tapi begitu pasca pandemi akhirnya mereka jual kok itu, di take over sama saya lupa siapa gitu kan, namanya Oyo Cloud Kitchen kalau nggak salah gitu, OYS gitu. Jadi ya memang itu consumer behavior is shifting, dan kalau kita bisnis tuh nggak bisa adaptif, nggak bisa fleksibel gitu kan, Dan kreatif juga. ya lu akan kalah gitu loh. Jadi kalau kita ngomong maunya yang cuman stabil aja, sorry itu saya gitu loh. Ini ada satu kalimat bagus kemarin di podcast kita juga kan, kita nge-review beberapa teman-teman ya cerita gitu. Jadi satu-satunya hal yang pasti apa ya dalam dunia ini? Waktu, jadwal. Bukan. Apa? Mati. Oke. Mati. Oke. Apa lagi? Apa nih? Satu-satunya hal yang pasti dalam dunia ini. Ya mati iya sih, pasti sih. Usia ya naik terus lah. Usia ya kan. Satu-satunya hal yang pasti. Menarik apa nih? Apa nih? Teman-teman, satu-satunya hal yang pasti di dunia ini tuh adalah ketidakpastian itu sendiri. Mana ada yang pasti coba? Ya. Lo mau kerja di perusahaan yang paling gede pun tiba-tiba bangkrut. Terus mau apa? Ya kan? Mau ngeliat apa? Bisnis sudah gede. Bisnis segede, kita ngomongin kemarin. Tupperware, pernah dengar Tupperware? Betul. Tupperware declare bankruptcy. Yes. Itu bisnis gede Besar banget. sekali. Zaman dulu kayaknya MLM juga deh. MLM juga. Iya. Ya kan? Bankrupt. Mau gimana? Maksudnya kita ngomong. Kalau kita cuma mau diam-diam ya udah jualannya dengan sistem yang sama ya, bro nih mau nggak? Ini ada peluang usaha nih, bulat gitu kan? Betul. Ngerti nggak maksudnya? Betul. Ya, sorry, mohon maaf. Emang jiwanya ya luar Enggak, biasa ya. Soalnya sensitif aja. Anyway, Ya. karena dia tidak transisi digital, terus brandingnya juga nggak kuat, terus ini segala macam, akhirnya kalah gitu loh persaingan di pasar. Terus habis itu apa ya kan? Dan kalau kita ngeliat sekarang banjir banget produk dari Cina dan sebagainya kan. Luar Ya, biasa itu. yang kayak gitu gimana gitu loh. Makanya kenapa kalau kita ngelihat sebenarnya jadi ya pada akhirnya kita harus selalu adaptif. Kita harus selalu mau gali. Terus habis itu kita harus selalu eksis dan present. Branding itu harus selalu ada. Dan transisinya sekarang, kalau kamu nggak pernah kedengeran di media sosial, kalau kamu nggak pernah kedengeran, iya ada beberapa, nggak semua produk lah, nggak semua bisnis juga. Kalau kita ngomongin B2B, kita ngomongin yang kayak member kita juga ada yang bikin pabrik besi baja segala macam. Itu kayak besi baja nggak mungkin dibikin konten sih. Guys, ini besi baja gue ini tebal guys. Kuat deh. Gak bisa gue bisa, kayaknya nggak gitu sih ya. Tapi company profile-nya minimal ada di website. Digitalisasi tetap. Company profile, mungkin presentasinya seperti apa, mungkin ada tim salesnya, mungkin dari LinkedIn-nya kelihatan company-nya cukup besar, bonafide dan sebagainya. Itu tetap gitu loh.
Mungkin nggak di Instagram TikTok, mungkin medianya bisa beda-beda. Platformnya beda-beda, tapi tetap harus ada gitu. Karena orang akan sekarang kalau kita ngeliat perusahaan mana kalau di Google nggak keluar. Betul. Nah itu contoh simpel aja sih. Di Maps-nya aja udah wah gokil. Exactly, kayak gitu-gitu kan. Pasti deh. Ini kakak Ricky mengundang Cie. Kenapa bisa ngundang nih Dari? siapa ini? Iya. Dari Instagram gitu kan. Kita lihat iya. Ya makanya jadi teman-teman juga kalau pengen kenal langsung asik jualan gue. Instagramnya dong, Instagramnya follow ya. Clemens Raharja. Di atas boleh nih, di atas sekarang ya, di atas. Instagramnya TikTok. di atas ya. Silakan. Saya sering berbagi ilmu di situ juga. Dan boleh DM ya, Kak ya. DM enggak apa-apa ya, silakan. Terkait bisnis mungkin ya. Kadang jawabannya sedikit lama tapi saya pasti jawab. Oke, sip. Wah, luar biasa. Nah, tapi yang menarik contoh lah, Kak ya. Saat kita sudah masuk terjun ke digital, perang harga itu sudah pasti. Luar biasa. Pasti. Ada nggak sih tips untuk apa ya, kita keluar atau bersaing sehat selain perang harga itu? Oke. Sebenarnya gini, kalau kamu mau, ini saya sering ngajar. Nanti kita akan ada ini direkam pas Januari ya. Januari nanti tayangnya kapan? Hari ini live ini kita. Oh, ini live. Iya. Mohon maaf tuh ntar dikat aja. Silakan dikat. Hari ini kita live teman-teman ya. Jadi ingat nanti di akhir bulan Februari itu ada Expo IFBC. Itu kita sering di Expo ini tuh saya sering ngajar gitu kan, diundang juga sama mereka dan sering berbagi juga. Saya pernah ngajar tuh tentang bagaimana ngatasin perang harga. Oke. Dan kalau kita ngomongin itu strateginya seperti apa, kita ngomong kalau kamu cuman mau, kita tanya deh produk. Pikirin nih, produk yang kamu jual sekarang gitu kan, unique selling point-nya apa? Unique value proposition-nya apa? Kalau cuma ngomongin, ini karena bikin kamu sehat dan murah. Nah, murah itu bukan branding. Oke. Affordability itu bukan branding. Saya nggak suka kalau ngomong kayak gitu. Yes. Jadi kalau ngomongin tuh, jangan bersaingnya cuma dari harga. Karena pasti akan ada lagi pemain yang akan ngekat. Dan akhirnya kamu akan capek sendiri. Dan akhirnya kamu cuma kerja bakti. Yeah. Jadi makanya kenapa? Kamu harus bangun brand kamu. Nah, kalau saya ngajarin, kalau kita bangun kastil. Yeah. Kalau kastil benteng, tahu. Temboknya kenapa mesti tinggi? Supaya nggak ada yang masuk. Ya kan, pinggirannya ada jurang. Air ya. Pintu masuknya cuma satu, gerbangnya bisa naik turun lagi gitu kan. Iya. Nah itu kalau kenapa dibikin sesusah itu gitu kan. Supaya nggak bisa orang masuk ke dalam sana. Betul. Ya. Kadang-kadang ada yang nyelain ya kalau saya ngajar gitu, iya kan saya naik helikopter. Enggak, itu zamannya bukan beda. Sebel aja gue. Bisa emang kreatif gitu kan. Naik elang kayaknya, naik elang nah, ya. Itu kalau udah kayak, aduh gue naik naga bro. Iya, itu ceritanya tolong. Tapi benteng ya. Iya. Kenapa dibikin jurang, kalau perlu ditaruh buaya segala macam. Jadi kalau orang berenang mati, nggak ada yang bisa masuk segala macam gitu kan. Dan itu tuh ada proteksi terakhir. Betul. Dan biasanya satu kerajaan tuh dia punya benteng gitu kan, atau temboknya, terus nanti ada benteng-bentengnya untuk ngelindungin kalau musuh nyerang sampai kastil terakhir nih. Final defense yang itu benar-benar kayak benteng terakhir. Betul. Jadi kayak masyarakatnya nanti kalau udah diserang nih, ini hancur, dia kabur masuk ke benteng itu. Iya. Makanya atapnya mesti tinggi, biasanya ada berapa lapis, biasa segala macam. Ada pemanahnya dari atas, mungkin apa perlindungannya, supaya nggak gampang dimasukin. Nah sekarang kalau kita ngomong di Indonesia, bisnis itu apa? ATM, pernah dengar ATM? ATM itu amati, tiru, modifikasi. Enggak, di Indonesia nggak gitu. Amati, tiru, plek-plekan. Nah, kalau kita ngomong contoh PRJ, ya. Makanan apa yang paling khas di sana? Apa tuh yang dari Betawi itu apa namanya? Kerak telur, ya kan? Telur ya. Iya, itu kerak telur bro. Lu kalau dari sini nih, ada semeter lagi ada lagi bro. Ada lagi. Iya. Dulu gue penasaran, ini satu bos yang punya ya, kayaknya keren banget. Kalau satu bos tajir banget itu bos kan. Kerak telur, tapi enggak, itu mereka masing-masing tuh. Tapi ditanyakan, jadi ini gimana nih? Maksudnya kenapa nggak bikin promosi apa? Kenapa kalau orang datang nanti ya ramenya di sini atau yang di sana sepi atau apa gitu kan? Dia bilang iya nggak apa-apa Pak, ya itu berkatnya. Ya kalau emang nanti motornya berhenti di sini tuh berkat saya. Iya, banyak seperti itu loh. Iya, karena mereka apa? Mereka cuma tahu ya bikin aja produk. Oke. Produk boleh bagus, tapi kalau lo nggak bisa jualan gimana? Ya, terus kenapa nggak diinovasi sendiri, bikin pembeda dong? Saya seneng ngeliatin nih dulu awalnya sate Taichan tahu di Jalan Asia Afrika, betul, kan pindah tuh di gang belakangnya, saya lupa nama jalan itu. Di Belakang Mulia. Belakang Mulia kan, iya. Ada yang mulai pakai neon. Ya, wih, sate Taichan bang apa gitu kan. Rame. Gak lama, semuanya pakai neon. Ya. Yang bikin beda apa lagi? Ngerti gak saya? Inovasi baru. Kenapa nggak bikin kerak telurnya mungkin? Ini lagi kemarin Korea gitu kan, K-popers ini. Ya. Ini kerak telur apa? Rame, Korean style. Pakai bulgogi kayak gitu atau apa? Nggak tahu rasanya gimana sih. Cuma kan masih inovasi kan lucu ya sih. Dari situ tuh jadi viral gitu loh. Maksudnya minimal viral dulu terus dinamain gitu kan. Woi, Betawi Korea atau Korean Betawi. Korean Betawi lucu guys.
Ini kan Betul Korean sih. Betawi Belum ada sih, traditional belum ada food. sih. Iya. Kerak telur Kerak bulgogi. Kerak tuh. telur apa tuh pedes itu level 3, level 4 itu kayak gitu juga ya. lucu kan? Iya. Ya, maksudnya inovasi gitu Iya. loh. Dan dari situ terus lempar sosial media biar apa? Biar kedengeran. Wah. Jadi kalau kita cuma ngomongin tentang perang harga, mendingan jangan. Nah, kalau bangun benteng ini gimana cara bangun benteng? Saya cari branding itu ada 3P. Catat, ilmu lagi nih. 3P, saya so ngajar 3P. Branding personal, produk, dan perusahaan. Nggak semuanya perlu dilakukan ya. Kayak kita ngomongin developer. Yes. Emang pernah ngeliat tuh kayak Pak Agwan gitu ya, atau Pak Ciputra, Iya. atau kan ya dia bikin kan dia personal brandingnya gini, hey guys, lihat guys di proyek gue guys di belakang gitu kan. Enggak dong. Kayak merinding, gue jijik juga. Ngerti nggak? Iya ya. Apalagi kalau sekarang kita ngomongin nih, banyak anak-anak muda tuh yang kayak flexing gitu kan. Ya, betul. Segala macem lah, pamer-pamer dan sebagainya. Yang kemarin pamer-pamer pada masuk semua tuh. Ya, maaf sih. Jadi kalau mau pamer dampak. Tapi kalau kita ngelihat ya sebenarnya 3P, personal, produk, dan perusahaan. Itu semua perlu strategi masing-masing. Dan kalau kita ngomong yang brand-brand besar ya, kita tadi ngomong properti kan, itu kayak Agung Podomoro itu perusahaan. Produknya apa? Kalau kita ngomongin Ciputra, produknya apa? Itu kan ada Citraland, ada Citra berapa dan sebagainya gitu. Saya senang sih karena Ciputra itu salah satu tokoh yang saya tuh Pak Ci itu saya pernah ketemu juga waktu seminar gitu kan, itu ngeliat tuh dia hatinya tuh benar-benar kalau bikin proyek harus selesai deliver, itu keren banget sih. Itu salah satu role model lah. Jadi kalau kita ngeliat kayak gitu itu benar-benar produk, perusahaan, dan personal. Kalau memang baru mulai ya kita ngomongin nih. Sekarang kalau ngomongin tadi katanya bukan MLM. Betul. Dulu kan jualin produknya kan. Iya. Ya udah itu tugas dari perusahaannya dong. Naikin branding produk dong. Iya. Keluarin budget dong. Betul. Ya. Tapi kalau sebagai perusahaan jadi ini teman-teman yang mitra-mitrain itu mesti naikin branding tokonya. Kenapa lu mesti beli sama toko gue daripada toko dia gitu kan? Yes. Nah, itu mesti ada yang perlu dipikirkan dan dibikin strateginya gitu. Kalau personalnya ya terserah deh kalian mau nampilin muka atau enggak, ya itu tergantung lagi. Betul. Tapi kalau memang punya brand baru, biasanya kalau punya mukanya itu kenal, itu akan menciptakan trust. Makanya kenapa influencer marketing tuh gila banget sekarang. Itu dia. Karena apa? Karena kita meminjam kepercayaan dari si influencer tadi. Iya, betul. Followersnya udah banyak, trustnya udah banyak, apa segala macam. Memang ya itu salah satu cost branding, unfortunately gitu. Jadi kalau mau brand ambassador, maaf, jualan lagi. Dan itu lapangan kerja baru ya. Bener kan? Iya betul. Sekarang content creator juga sama. Luar biasa. Agency kita handle banyak brand. Kita banyak ngegedein brand-brand juga gitu kan. Kayak kemarin kita handle nih ada salah satu yang saya mentorin langsung. Itu dia kalau kita ngomongin brand lagi dari 3P ini, kita mesti gali tadi. Ingat 4 esensi kewirausahaan? Fokus bantu orang lain terlebih dahulu. Segmentasi pasarnya tuh apa? Nah kalau kamu tahu segmentasi pasarnya, kamu tahu gimana cara mendapatkan hatinya, mengkomunikasikannya, storytellingnya. Nggak cuman kalau jualan, nih teman-teman lagi kalau ngomongin, kalau saya biasa bawain workshop sales gitu bisa seharian penuh. Cuman kalau kamu mau jago jualan, jangan pernah jualan. Sentuhlah dia. Jangan, terus dianggap pervert. Woi, tante, kan? Nggak boleh, jangan main sentuh-sentuh ya. Oke. Nah, tapi sorry ya. Kita ciptakan kisah yang ini loh storytellingnya gitu loh. Kalau kamu cuma cerita nih, oke kita ini gelas nih, ini gelasnya bagus banget nih, dibuat dari plastik pilihan apa segala macam bla 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 gitu. Sama yang sana bedanya apa? Kalau cuma kayak gitu kan, ya murah, akhirnya perang harga kan. Betul. Tapi bilang ini gelas nih sengaja diciptakan nih supaya kalau kamu minum tuh nggak bertumpah. Mau kamu minumnya lagi di atas, di bawah, di mana? Ini kan ada tutupnya nih, misalkan gitu. Jadi ini gelas ini tuh paling cocok kalau untuk orang-orang berkendara, misal. Nggak tahu sih, cuman gitu ya, contoh. Jadi kamu mesti tahu USP, UVP, tapi kamu bikin storytellingnya. Nah itu yang penting sebetulnya. Kisah dan story ini kalau kamu ungkapkan dengan baik dan positif dan orang-orang akhirnya nempel jadi top of mind. Sekarang kalau kita ngomong contoh, orang pintar minum? Tet. Nggak kepancing. Iya, begitulah ya teman-teman, tahu kan? Kalau kita mau beli air putih biasanya nyebutnya apa? Sama abangnya, bang beli. Kalau beli motor tahu kan? Dan gue dari tadi nyebut brand terus loh. Mohon maaf loh ini. Anyway, Tapi melekat. Exactly. Melekat. Branding itu bikin kamu jadi top of mind. Kalau kamu udah jadi top of mind, apapun yang kita keluarkan juga. Yes. Yeah. Saya menyaksikan banyak sekali. Gini lah, banyak sekali itu segmentasi pasar yang saya paling sering tuju itu biasanya wanita. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin tadi ada satu member yang saya mentorin langsung itu Kak Steven juga, itu dia
Kak Steven Lim, dia foundernya studio renang. Itu dari 6 cabang sampai sekarang udah 63 cabang. Itu branding marketingnya itu kita yang handle dari konten, Instagram, TikToknya, ads-nya, iklannya juga kita lakukan. Jadi benar-benar setiap dia cabangnya baru buka, kalau dia bilang franchise, itu budget iklannya itu dari pusat, terus kita datangnya tuh bisa in average 100 sampai 300 murid lah. Testimoninya ada gitu kan. Nah, jadi benar-benar kayak kita ngelihat kalau kamu ngambil franchise, terus habis itu dari pusat didukung seperti itu brandingnya, happy nggak? Happy banget. Happy gitu. Happy banget. Itu jadi itu part dari branding. Branding itu dari sesuatu yang kelihatan, dari kita ngomongin nggak cuma logo apa segala macam, tapi dari situ juga kita ngelihat yang tidak terlihat. Si Kak Steven tuh manage timnya tuh benar-benar keren banget gitu kan istilahnya. Jadi benar-benar dia bikin rapi, dia bikin setiap studio renang itu nanti akan kayak ya dia ibaratnya itu kayak Disneyland. Disneyland tuh kalau kita masuk lagunya ada, kostumnya ada, treatmentnya aja, kalau mau dipeluk juga sama kostum bonekanya semua ada, bahkan sampai wanginya semua sama. Itu dibikin itu branding. Dan itu dia. Dan itulah brandingnya dia. Yes. Dan itulah yang menjual. Dan nempel. Makanya kenapa branding itu tadi benteng pertahanan kamu yang paling kuat. Kalau cuma mau bersaing harga, capek bro, sumpah. Betul. Beneran deh. Kerja bakti jatuhnya. Apalagi kita capek ya. Sekarang barang banyak yang impor dari Cina. Terus dari Cina masuk sendiri. Betul. Nah, terus lu mau perang harga? Kalau lu nggak bangun brand lu, nggak bisa menciptakan kepercayaan, kalah gitu loh. Jadi yang tadi 3P sama produk, perusahaan, personal, teman-teman pikirin yang mana yang paling tepat. Terus sama kalau kita ngomongin nih sebagai UMKM atau sebagai bisnis, itu mesti mulai tadi digitalisasi, mesti mulai transisi, mesti mulai ada positioningnya. Memposisikan diri kamu seperti apa. Saya kasih contoh, mungkin masih ada berapa waktu menit? Masih ada 20 menit lah. Oh 20 menit, oke, aman kalau gitu. Jadi kalau saya ngajarin, kita tuh harus memposisikan diri sebagai dokter. Pernah nggak kamu ketemu ada dokter nih yang kayak gini? Kak Dani ya? Iya. Bener namanya Kak Dani? Benar. Kak Dani, di rumah ada yang sakit nggak? Saya dokter Clemens, boleh nggak saya masuk periksa? Lu kasih masuk gak? Enggak dong. Menurut lo aja? Iya. Ngerti kan? Iya. Gak ada. Dokter apa? Pasang pelang dokter. Betul. Praktek jam segini dengan perjanjian. Orang yang sakit datang, betul? Betul. Itu branding. Itu memposisikan diri, positioning. Nah sekarang kita ngelihat gimana caranya ngatasin strategi perang harga. Iya. Ya. Oh, gue udah buka toko online nih, bla 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 gitu kan. Oke, fine. Nanti saya kasih contoh. Cuman gini, dokter A, dokter B. Ini kalau ngajar saya pakai contoh ini. Gitu. Kamu percaya mana? Ini ada dokter A nih. Dok sakit dok, tolong saya. Gitu. Kamu kenapa? Sakit batuk. Oh, oke. Nih resep apotek depan ya. Silakan ya. Sama dokter B. Dok, tolong saya, sakit. Oh, kamu kenapa? Batuk dok. Coba buka mulutnya. Oh, buat nelan sakit nggak? Oh, sakit dok. Iya. Oh, batuk. Pilek nggak? Oh ya, demam nggak? Coba ukur nih, set gitu. Zaman sekarang nggak ada gituan sih ya. Tembak sekarang. Kok ketahuan umurnya banget. Nah, kalau sekarang tembak cut gitu kan. Nah, udah gitu kan. Terus nanti ngecek lagi. Dia pakai ini. Stetoskop. Gini, tarik napas. Iya. Gitu kan? Iya. Terus ntar rebahan perut tekan-tekan gitu kan? Iya. Kagak tahu ngecek apa sih, cuman gitu kan. Maksudnya sakitnya di sini. Tapi biasa kalau ke dokter gitu kan. Betul. Kayaknya dari zaman kecil tuh kayak gitu lah, saya gitu. Bisa dibilang SOP-nya lah. Iya. Lebih percaya mana, dokter atau dokter B? B lah. Kenapa? Karena lebih pelayanannya lebih banyak, ya kan? Apalagi? Lalu ibaratnya kita benar-benar diperiksa menyeluruh. Ya kan? Ya. Jadi kita nunjukin kita care. Yes. Dia butuhnya apa? Ya kan? Fokus bantu orang lain lagi. Iya. Kan? Kalau enggak fokus jualan obat lo. Fokus membantu orang. Bener gak? Kuncinya. Nah, betul. Apalagi, saya pernah ketemu juga ini cerita gitu kan. Kalau ketemu sama dokter gitu kan, lagi digini dia, terus tarik nafas ya. Baru gue depan belakang udah selesai. Baru satu napas. Emang kedengeran ya dok? Iya. Maaf dokter. Biar seru. Ya. Tapi ngerti kan maksudnya? Iya. Itu kadang cuma service gimmick doang. Berasa yang pakai hati sama yang nggak pakai hati. Itu dia. Itu dia saya mau bilang. Iya. Nanti kalau ngomongin obatnya, nih kamu tuh sakitnya ini. Obatnya tuh ini karena ini bisa nanti biar radang kamu hilang. Penjelasannya pun iya dong dijelasin. Iya. Kadang kalau dokter kan nulis resep kan kayak cacing. Udah nih depan apotek. Tuh gue taruh di frame jadi lukisan abstrak gitu. Bener kan? Nah, iya. Tapi kalau kita ngomong kayak gitu tuh kalau dijelasin terus jadi tahu oh gini oh gitu. Ya. Kita lebih punya trust nggak sama tuh dokter? Trust. Pada saat kita trust, terus begitu kita sembuh nih. Iya. Nanti kalau ada yang sakit bilang, lo sama dokter Clemens saya yang botak. Ya itu kan? Dia. Kalau Branding kamu butuh masalah sama dokter Clemens dari HMM 360. Asik iklan. Jangan dikat ya. Ngerti kan maksudnya kan? Iya. Nah, jadi dokter gitu loh. Yes. Kalau kita cuman
Kalau kita cuman jualan, kalau kita cuman gini, itu akan kalah. Nah, saya kasih lagi, itu tadi be like a doctor ya. Yes. Toko A rame, toko B sepi. Apa yang bedain? Coba sekarang kita sama-sama main. Teman-teman boleh juga tulis di kolom komen ya kalau lagi nonton. Toko A rame, toko B sepi. Oke. Oke, apa kira-kira faktornya? Mungkin tempat. Tempat, oke, kita bikin tokonya sebelah-sebelahan. Ya. Jadi tempat itu bukan masalah. Kira-kira apa lagi? Produk. Ini dicatat ya. Produknya, Produk ya. anggap deh biar Sama ya. gampang. Produknya sama persis, kualitasnya sama persis, packaging sama persis. Apa Terusnya ada yang staff, ada ownernya. Ada staff ownernya, oke, anggapnya sama deh. Sama. Dua-duanya SPG. Ntar ada lagi yang bilang yang ini SPG cakep, ini jelek. Enggak. Ya, dua-duanya cakep deh gitu. Ayo, apa lagi? Terusnya ya terakhir harga. Harga anggap Sama. deh, ini anggap sama persis deh gitu kita ngeliat. Apa lagi? Lagi ya. Sudah sih rata-rata itu sih. Nah, teman-teman juga pikirin. Jawaban ini itu semua jawaban yang teman-teman harus pikirin di toko teman-teman. Itu jawabannya benar semua, tapi kita ngomong ada lagi lah kalau lagi seminar gitu saya bawain ya ratusan orang, dia bilang ngomong jadi tokonya mungkin terang, anggap sama-sama terang. Dekorasinya sama-sama deh, sama percis, kiri kanan dekorasi sama. Harga sama gitu kan, packaging sama gitu kan. Pelayanannya juga anggap sama deh gitu. Apalagi ya, promosi sama deh gitu kan. Nah, makin pusing. Gitu kan. Tapi toko A rame, toko B sepi. Apa yang bikin beda? Kalau teman-teman bisa gali ini dan ngerti makna yang saya ceritain ini, terapin dalam bisnis kamu bisa cari nanti apa yang bikin kamu tuh jadi pembeda dari toko sebelah. Cek toko sebelah, film. Salah. Iya, ngerti kan maksudnya? Oke. Nyerah? Nah, toko A rame, toko B sepi. Jadi gini, anggap deh jualnya permen kiloan. Oke. Sama percis. Packagingnya cuma plastik permen kiloan kan yang ditimbang terus hasilnya plastik doang set gitu. Gitu ya. Ini ada toko A tuh jago tambah-tambahan, toko B tuh jago kurang-kurangan. Oke, kita toko B dulu sepi. Ini ada adik kecil nih. Gitu. Nggak mau panggil kakle. Asik. Jangan om. Beli permen om 5.000. Oke gitu kan. Oke deh, diambil. Terus dia taruh di timbangan kan, permen kiloan kan, timbangan, terus dikurangin ya kan. Terus dimasukin, sama dapetnya se-ons, taruh di kantong plastik gitu kan. Nih adek, ya om dikit amat om, tambahin dong. Ya udah nih kasih 1 butir, 1 butir mah nggak masalah lah. 1 butir pak, udah. Ajak teman-teman ya dek, oke om makasih om, pulang. Toko A sama nih, besokannya datang. Om beli permen dong om, gitu kan. Cukup. Oke 5.000 set gitu. Taruh permennya, timbangan kan, tambahin lagi, sama 1 on, packaging, nangkap gak? Ya. Om dikit amat om, tambahin dong ini, kasih 1 butir, promosinya sama tuh, ya kan? Apa toko A rame, toko B sepi? Closingnya sama, dikasih permen juga. Kalau ada teman yang mau beli, iya sama, dua-duanya ngomong sama, gitu. Iya, kelupaan. Kita kalau ada teman ajak ya sini sama promosi. Oke, sama ya. Persis sama. Kenapa A rame B sepi? Apa ya? Nih, kalau ceritanya si anak kecilnya ya, persepsinya nih, dia ngeliat ke toko B kan, ngeliat 5.000, wih dapatnya banyak ya, karena dia taruhnya banyak kan, terus dikurangin, tadi kurang-kurangan kan, kok dikurangin, ya aku jadi dikit, dikit banget, gitu. Kalau yang di satu, dia taruhnya sedikit, tapi dia tambahin lagi, sama 1 on kok, ya kan, tambahin lagi, ya dikit banget. Ditambahin lagi. Wih si om baik. Ngerti gak maksudnya? Ya. Sekarang contohnya gini. Beli kaos 50.000, 10.000 ongkir. Sama beli kaos 60.000 gratis ongkir. Ramean mana? Gratis ongkir. Harga? Lebih mahal yang 60.000. Mana? 60.000 dua-duanya. 50.000, 10.000 ongkir. Yang satu 60.000 gratis ongkir. Tadi 5.000 loh, bukan 50.000 loh. 50.000, 10.000 ongkir, gratis ongkir. Yang satu 60.000 gratis ongkir. Itu yang bikin toko oren rame kan? Iya betul. Nah, makanya tapi dengan itu persepsi. Jadi kalau kita menciptakan persepsi tersebut itu bagian dari branding. Kalau mau bahas ginian panjang seminarnya. Betul. Mau ngomongin ini ada apa macam-macam. Iya gitu. Tapi ya itulah maksudnya. Jadi kita tuh branding itu oke. Sekarang saya tanya, kalau sebuah brand itu apa namanya? Artinya apa brand ya sebagai image lah. Image, apalagi? Lalu bisa dibilang identitas kita, ya apalagi? Kan, wajah kita, image sama ya. Wajah, image, identity apalagi? Terusnya sudah pasti pilar pertama kita. Pilar pertama tuh dari kita berusaha. Oke, pilar pertama. Kan? Nah, mungkin teman-teman bisa jawab juga gitu ya. Tapi kalau ngomongin saya tuh selalu bilang brand itu apa? Brand itu adalah persepsi.
Persepsi masyarakat terhadap produk kita tadi, perusahaan kita. Ini Make sense. Makanya brand persepsi. itu inisiasinya ada awareness, betul nggak? Dan kalau kita ngomongin sekarang, ya tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau ngomongin tadi brand, ada orang-orang tuh yang benar-benar loyalis. Loyalis tuh benar-benar, pokoknya gue kalau makan burger ya burger ini, kalau minum kopi ini. Maniak lah ya. Pokoknya kalau pakai baju gue maunya harus merek ini ya. Nah, kayak gitu. Ada itu terjadi loh. Banyak dan kita sebagai pebisnis kita harus bisa bikin kayak begitu, bener nggak? Iya. Karena kan gini, kita tujuannya tuh apa? Tujuannya bikin mereka tuh jadi loyal customer dong, betul nggak? Oh saya ngalamin lah, ini kan ngomongin tadi di Duka sama Sienna, jadi saya bahas. Oh militannya mah banyak. Oh kamu sakit gini. Gue pernah ngalamin, nggak sebut brand. Jadi dulu ini di satu gang di komplek perumahan tempat tinggal masih kecil gitu kan ya. Dia lebih tua setahun lah gitu, apa 2 tahun lah, jadi kakak kelas kan. Itu kita tinggal kan cukup deket lah, anak-anaknya mungkin orang tuanya yang kesana tuh newlywed semua, punya anak yang mirip-mirip lah, paling bedanya 10 tahun lah, sepantaran lah. Nah ini kan main. Waktu itu dia pernah ikut MLM, dia jualan zaman dulu, lupa tuh waktu aku SMP apa inilah. Parfum. Pokoknya ini apa produk apa dia? Yang buat kalau wanita itu pet lah, apa Softex lah disebutnya Softex tuh brand lagi. Maksudnya gituan lah ya. brandnya bukan itu, brandnya lupa gue. Cuman dia katanya nih ada apanya, negatif ionnya atau apa gitu segala macam gitu kan, bisa bikin USB-nya lah ya. Iya pokoknya gitulah kan, pasti ada ceritanya kan. Nah itu saking militannya tuh ini lucu nih. Dia sampai bilang katanya ini kan karena ada negatif ionnya nih, ini jadi bisa menyembuhkan kalau lagi pusing-pusing, ditempel tuh Softex di sini. Militan. Kalau udah sampai fanatik kayak gitu, bisnis lu jalan, men. Betul. Itu branding. Iya. Itu betul banget. Karena apa? Perlu repeat sales kan. Kalau cuma sebulan sekali pakainya kayaknya rugi. Jadi kalau dipakai tiap hari pas pusing. Pusing. Mohon maaf. Tapi ketika seru itu. Kita misalnya sudah mencapai tahap itulah. Misalnya branding kita sudah kuat, lalu ada satu istilah menjalin hubungan nih, ya kan, menjalin hubungan misalnya untuk expand market, ya kan, berkembang lagi toko kita dan sebagainya. Nah, biasanya cara menjalin hubungan atau bisnis to bisnis ya atau B2B itu awalnya gimana, Kak? Cara menjalin hubungan. Ya. Oke. Sekali lagi 4 esensi kewirausahaan tadi. Yang kedua apa? Paling penting? Fokus. Bantu orang lain terlebih dahulu. Yes, betul. Kalau saya kenalan nih. Halo Kak Dani, perkenalkan nama saya Clemens Raharja, saya dari PT ABC. Saya mau menawarkan gitu misalnya. Bukan kita dari gitu. Oh iya, kita dari. Oh iya benar, kita dari. Jangan dong, jangan ngobrol sini. Gue jualannya kalau gitu beda lagi. Oke, terus. Bro, lu mau sukses? Ya. Takut nggak? Kalau nggak itu jadi gue jualan kan? Nah, ini nanti saya kasih satu skill set lagi teman-teman ya. Cuman gini, tadi pas lagi kenalan gitu kan, baru kenalan. Oh nggak, gini deh. Misalkan nih, cewek ya gitu kan. Halo gitu kan. Ya, terus kamu cantik deh. Terima kasih. Kita nikah yuk. Jawaban lo apa? Syok saya nih, nggak bisa jawab. Iya atau enggak? Orang-orang saya pikirkan nanti tuh saya pikirkan dulu ya. Iya enggak? Ya. Kecuali kalau gue ganteng banget kayak Pak Korea siapa gitu kan, yang kayak Kim Jong Un. Sorry. Nanti ya itu Pak Korea juga sih. Iya, terserah, ini dia, tolong tangkepnya hilangin. Bukan gue. Sorry. Jadi kita ngomongin kan kayak gitu kan. Kalau orang kenalan langsung nembak lagi PDKT, kira-kira bakal diterima? Kecuali lu yang bener-bener udah artis tenang ibu kota terkenal, yang ganteng banget, yang kalau senyum ting ting gitu kan, terus ini cewek manapun kelepek-kelepek, maybe. Apalagi kalau ngomongin closingnya tuh mau ini kan, kita sih nggak mau pacaran, FWB-an aja mau nggak gitu? Wah, itu lebih parah lagi kan? Ada. Mohon maaf nih. Tapi kita ngomong kayak gitu. Jadi kalau kita cuman langsung baru kenalan nembak, mau beli ini nggak? Kita nawarin ini nggak? Kita gini. Sama kayak tadi tuh dokter, bro. Jadi caranya tuh apa? Bangun relasi. Bangun kedekatan dulu. Cari apa yang bisa saya bantu dari kamu gitu loh. Lu lagi punya problem apa dalam hidup lu? Apapun itu solusinya. Minum apa gitu kan? Solusinya di break out. Siap. Bisa. Enggak masuk ya. Mohon maaf. Bergabunglah bersama kami Gobol dan Beyond. Tapi ya, menjalin hubungan itu duluan. Dan kita harus duluan. Dan harus jemput kita. Bertemanlah yang tulus dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Awalnya adalah kuncinya tulus ya. Karena kamu tidak akan tahu Tuhan akan kirimkan siapa sebagai malaikatnya dalam hidup kamu. Jadi kalau kamu benar-benar bantu orang ini,
Kita kalau ketemu orang jangan pernah mikir gue bisa dapat apa dari dia. Tapi gue bisa bantu apa dalam hidup dia. Ketika lu punya mindset kayak gitu, mau jualan apa-apa bisa. Iya. I see. Banyak orang bilang, wah, gue gak dapet cuan dari dia nih, nggak mau lah gue temenan dan sebagainya. Betul, banyak ya. Dan kalau cuma mikirnya seperti itu, hidup kamu akan cuma seperti itu. Oke. Tapi kalau kamu punya banyak sekali peluang, makanya tadi abundance thinking, ya kita bantu orang lain secara tulus. Banyak. Karena tadi berkatnya akan melimpah banget. Jadi dengan gampangnya kayak misalnya kita ngomong di Entrepreneur Society, punya teman-teman kayak kemarin studio renang itu ngambil vending machine-nya dari teman kita juga, terus ngambil seragamnya dari member kita juga, ngambil corporate merchandise-nya dari teman kita juga, Steve Handmade. Kalau teman-teman cek nanti Instagramnya Steve Handmade, itu karya Kak Stefanus Wibowo, itu member yang saya mentorin langsung dari 2019. Dari -3 sekarang omset ratusan juta, nyaris M. Jadi kita ngomong it's real, ilmu yang diajarkan tuh real, dan testimoninya juga real, dan teman-temannya juga real, teman-teman bisa dapetin di sana. So, come, bergabunglah bersama kami. Dan yang terakhir nih, ya kan? Community. Wah, itu emang zaman sekarang itu banyak sekali juga Kak, community. Dan gimana cara menentukan community yang sehat? Yang banyak kan community yang pelangnya community, tapi di belakangnya money camp. Nah, di belakangnya itu binary. Depannya community. Nah, ciri-cirinya apa tuh kalau misalnya community yang sehat? Nggak semua orang fit di semua komunitas. Jadi kamu carilah yang mana yang paling. Cuman kalau kita nggak ngomongin yang lain, kita tuh pokoknya ya teman-teman tuh bisa bertumbuh berkembang. Kita no judgment, kita pengen supaya bisa merangkul teman-teman juga, di mana komunitasnya tuh lebih fokusnya ke solusi, bukan ke problem. Dan jangan cari komunitas yang cuman karena flexing, terus nanti mereka ngelihat kayak, lu mau ngomong sama gue, lu mesti levelnya segini, lo kayak gini, lu nggak like ngomong sama gue, lu punya apa gitu. Saya pernah dulu gitu. Sebut juga, jadi kayak komunitas yang lebih ke kayak inilah politik ya gitu. Mereka flexing gitu kayak bisnis lu masih kecil ya udah nggak apa-apa ya. Nanti mau naik level pun juga pakai duit semua. Buat apa gitu loh. Kayak kita di The Entrepreneur Society kita komunitasnya sosial kok. Dulu gratis bahkan dari 2016 sampai sekarang pun masih ada grup gratis ya. Cuman kalau kita sekarang jadi lebih kurasi membernya tuh bayar sekali seumur hidup. Lifetime membership. Karena udah ada komunitas lain yang franchise dari luar negeri pun yang itu bayar tiap tahun apa segala macam bisa sampai 10-12 juta kayak gitu kan. Ya buat apa, justru di sini rumahnya gitu loh. Ayo comeback terus kita bangun ini tujuannya emang diciptakan buat teman-teman untuk berkembang, semua pengusaha lah ya, tanpa diskriminasi, yang mau bertumbuh dan berkembang, tapi yang jelas pokoknya fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Itu dia kuncinya. Itu aja itu yang ditanamkan. Kenapa? Karena tadi kalau banyak orang yang gabung komunitas cuma pengen gue bisa dapat apa dari dia nih? Iya, gue dapat skill apa nih? Gue dapat bisa dapat apa nih? Bisa dapat ini, bisa dapat itu. Ya kalau cuma mikirnya bisa dapat apa, lu nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau lu berkontribusi, jadi misalkan ikut aktif, nongol, ini dikenal sama orang-orang, minimal brand lu terdengar sama teman-teman yang ada tadi. Itu kan cuman paling gampang. Belum nanti kalau kamu mulai ikut aktif kayak gini, ada podcast, bagus banget. This is a good ya. Kita ngomongin ada podcast ini juga, teman-teman bisa ikut kenalan segala macam, ketemu banyak orang-orang baru. Itu bagus banget gitu loh. Jadi cari yang positif, cari yang ada ilmunya, cari yang benar-benar bisa mengembangkan diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja sih. 3P? Apa tuh? Produk, personal, perusahaan. Itu branding. Gue bingung. Ini topiknya udah lewat. 3P. Terus kalau komunitas apa ya? Enggak. Yang ini yang menarik ya, tahu diri siapa. Kenal diri, sadar diri, tahu diri. Oke, teman-teman jadi berkat teman-teman ya. Kata-kata terakhir? Closing statement? Bergabunglah bersama kami, Go Bold and Beyond. Sampai Jumat, dan kalau mau kenalan langsung boleh lah teman-teman. Silakan. Link video? Iya, kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, ada di YouTube channel kita di Entrepreneur Society. Subscribe aja di sana. Kita juga lagi mulai aktifin podcastnya. Ini teman-teman akan ketemu dengan member-member kita langsung, yang member elite-nya tadi, yang sudah yang itu member-member yang berbayar, yang mau turut berbagi juga. Itu ilmunya real, pengalaman mereka real, zero to hero-nya real. Itu akan jadi penyemangatan buat teman-teman gitu. Kita ngeliat dari kisahnya, ada Kak Erlina Happy Play dari yang mulai kena tipu sampai akhirnya dari kota kecil ke Jakarta, akhirnya sekarang gede banget. Itu juga udah pernah ikut, ada boot-bootnya di member-member kita di Entrepreneur Society tuh. Pernah ikut pameran sama kita juga, dan akhirnya sekarang omsetnya udah miliaran. Itu keren banget. Ada banyak lagi kisah-kisah studio renang, ada Eric Hadali dari Blink Charm, ada banyak. Itu teman-teman tuh banyak banget. Nanti nonton di YouTube channelnya di Entrepreneur Society. Kalau mau kenalan langsung, Instagram dan TikToknya Clemens Raharja, dan komunitas pengusaha.test. So see you there gitu teman-teman ya. Dan ini ikutin terus, subscribe ke Breakout. Yes, itu yang paling penting. Baik, teman-teman sahabat bisnis, thank you udah ngikuti Breakout. Udah 1 jam kurang lebih ya. Wis, mantap ya. Nantikan episode berikutnya,
di Breakout setiap Selasa. Yuk, see you. Bye-bye. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.